Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir adalah sosok yang istimewa dalam sejarah umat manusia, meskipun kehidupannya tidak banyak dibahas dalam Al-Quran secara terperinci. Namun sosok tersebut sangat dihormati dalam Islam. Nabi Khidir sendiri dalam bahasa Arab berarti hijau, yang mengandung makna kehidupan dan kesuburan. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube kami. Langit di atas Mesir malam itu muram, seolah para dewa kuno menutup wajah mereka dari sesuatu yang akan lahir di bawah cahaya rembulan pucat. Angin berdesir membawa bau logam dan dupa dari kuil-kuil tua, menyusup ke sela-sela dinding istana Firaun yang menjulang angkuh di tengah gurun. Di kamar tersembunyi paling timur istana, seorang perempuan tengah menjerit menahan rasa sakit yang tidak hanya berasal dari rahimnya, tapi juga dari ketakutan dalam dadanya. Dia adalah putri kandung Firaun, nama dan keberadaannya tak pernah diumumkan kepada publik sejak ia dikurung karena menolak dijodohkan dengan pendeta agung. Malam ini, ia melahirkan seorang anak lelaki. Namun ini bukan kelahiran biasa. Ia adalah kelahiran yang ditakuti oleh naskah-naskah kuno yang tersegel di perpustakaan rahasia para pendeta. Bayi itu tak menangis. Ia hanya membuka matanya lebar-lebar, memandangi dunia untuk pertama kalinya dengan tatapan tak biasa. Mata itu, hijau. Bukan hijau biasa, tapi hijau seperti nyala zamrud basah di bawah cahaya petir. Seorang pelayan yang melihatnya langsung pingsan, sementara sang bidan tua berbisik terbata-bata, ini pertanda yang telah dinubuatkan. Getaran itu merambat seperti gempa kecil di dalam perut istana. Seorang pendeta istana yang sedang bertugas membaca bintang langsung datang, keringat dingin membasahi lehernya meski udara malam dingin menggigit. Ia memandangi bayi itu lama, lalu berlutut dengan tubuh gemetar. Ramalan itu benar, katanya lirih. Dia akan meruntuhkan pilar-pilar kebesaran Mesir. Darah istana, namun bertentangan dengan tahta. Kabar itu menyebar diam-diam di antara dinding berlapis emas. Malam belum berganti, namun suara langkah para prajurit sudah menggema di lorong. Firaun belum tahu, namun para pengikutnya yang fanatik ingin membunuh bayi itu demi mencegah kehancuran yang diramalkan. Sang ibu tahu waktunya sempit. Dengan tangan gemetar, ia menulis huruf-huruf suci di selimut anaknya dan mencium keningnya dengan linangan air mata. "Kau bukan milik istana ini," bisiknya, "kau milik takdir yang lebih besar dari darah kita." Ia menyuruh bidan dan seorang pelayan setia untuk membawa bayi itu ke sungai Nil, bukan untuk dibuang seperti Musa, melainkan untuk diserahkan pada penjaga takdir yang tersembunyi. Malam semakin pekat ketika mereka tiba di tepian sungai. Bulan tersembunyi di balik awan, dan air sungai bergerak lambat seperti enggan menerima beban baru. Di dalam perahu kecil yang dibungkus kain wol dan doa-doa rahasia, sang bayi dibaringkan. Pelayan menangis, sementara bidan membisikkan satu nama yang belum pernah disebut sebelumnya, Balahya. Itu nama kuno, nama yang hanya dikenal dalam kisah mistik kuno Mesir tentang anak penyeberang dunia. Mereka melepas perahu itu ke sungai dengan gemetar. Air Nil menerima sang bayi, mengayunkannya pelan-pelan seperti ibu yang lembut. Lalu, ia menghilang di telan kabut. Beberapa jam kemudian, di ujung lain sungai, seorang lelaki tua berjubah hijau duduk bersila di atas batu besar. Wajahnya tenang seperti air, namun matanya tajam menembus malam. Ia telah menunggu. Tanpa perlu mencari, perahu itu mengapung tepat ke hadapannya. Ia berdiri, mengangkat bayi itu dengan dua tangan dan menatap wajah kecil yang tertidur pulas. Lelaki itu tersenyum samar. Akhirnya, gumamnya, jalan di antara dua zaman telah terbuka. Ia menatap langit dan berbisik kepada sesuatu yang tak terlihat, bayi ini, cucu sang tiran, akan menjadi penjelajah yang tak akan mati oleh waktu. Di kejauhan, istana Firaun berdiri megah namun goyah, tak menyadari bahwa benih kehancurannya telah lahir, bukan dalam bentuk musuh, tapi dalam bentuk keturunan sendiri yang tak menginginkan mahkota, melainkan kebenaran yang terkubur ribuan tahun. Perahu kecil itu berhenti tepat di kaki lelaki tua yang berjubah hijau, seolah sungai Nil sendiri tunduk padanya. Lelaki itu dikenal hanya dengan satu nama yang bergema di antara para sufi dan Nabi Khidir.
Tak ada yang tahu dari mana ia berasal. Wajahnya seperti sudah menua ribuan tahun, namun matanya hidup, tajam, seperti baru saja menyaksikan penciptaan alam semesta. Ia mengangkat bayi itu dengan lembut, menatapnya lama seolah membaca masa depan dari guratan alisnya. Darah Firaun mengalir di tubuhmu, gumamnya, tapi takdirmu bukan di istana. Kau akan menyeberang batas, antara dunia manusia dan rahasia langit. Sejak malam itu, Khidir membesarkannya di tempat yang tak tercatat di peta, di celah gunung dan lembah yang hanya diketahui oleh para wali dan jin pencari cahaya. Balahya, begitu ia tetap dipanggil, tumbuh bukan dengan mainan atau cerita rakyat, tapi dengan bisikan para malaikat dan pelajaran dari alam semesta. Ia bisa mendengar akar bicara, memahami arah angin, dan melihat mimpi orang-orang meski dalam diam. Tapi satu hal tetap dikunci rapat darinya, asal-usulnya. Khidir menyembunyikan kebenaran itu, menunggu waktu yang tepat, waktu ketika hati anak itu kuat untuk menerima siapa dirinya sebenarnya. Sampai pada suatu malam, di bawah cahaya rembulan yang sama seperti malam kelahirannya, Balahya bertanya dengan suara yang lirih, siapa aku sebenarnya? Khidir terdiam lama, lalu berkata, kau bukan siapa-siapa, hingga kau siap menjadi segalanya. Lalu ia menunjuk ke Cakrawala, ke tempat dua lautan bertemu. Pergilah, di sanalah kau akan mulai mengerti. Balahya menatap tempat itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan panggilan yang dalam, bukan dari bumi, bukan dari langit, tapi dari sesuatu yang jauh di antara keduanya. Ia tidak tahu, tapi perjalanannya sebagai penjaga rahasia langit, baru saja dimulai. Balahya menapaki perjalanan ke tempat dua lautan bertemu, tempat yang hanya dikenal dalam bisikan para nabi dan petunjuk langit. Ia berjalan tanpa peta, hanya mengikuti suara dalam jiwanya. Lautan tak menunjukkan batas, dan langit seolah menggantung lebih rendah di sana. Di titik itulah, ia bertemu seorang lelaki gagah dengan tongkat suci di tangan, Nabi Musa. Musa datang membawa pertanyaan, tentang takdir, tentang hikmah, tentang hal-hal yang tak terjawab oleh wahyu sekalipun. Khidir, yang kini berdiri di samping Balahya, menerima Musa dalam diam. Tapi ada aturan, jika kau ingin berjalan bersamaku, kata Khidir kepada Musa, jangan bertanya, sampai aku sendiri menjelaskan. 3 peristiwa pun terjadi, sebuah perahu dilubangi, seorang anak dibunuh, dan sebuah tembok dibangun tanpa bayaran. Musa tak mampu menahan diri, bertanya pada setiap kejadian. Dan akhirnya, ia dipulangkan. Tapi yang Musa tak tahu, sepanjang perjalanan itu, Balahya menyaksikan semua dari bayang-bayang. Khidir membawanya bukan untuk belajar, tapi untuk melihat. Inilah dunia, katanya, penuh hal yang tampak jahat, tapi menyimpan rahmat. Dan kadang, yang terlihat mulia, menyimpan racun warisan masa lalu. Malam itu, setelah Musa pergi, Khidir memandangi Balahya. Kau sudah siap, katanya. Kau telah melihat bahwa dunia bukan hitam dan putih. Kini saatnya kau tahu, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah Firaun, tapi jiwamu bukan milik istana. Balahya diam, tapi di matanya, tak ada lagi rasa takut. Hanya ketenangan. Kini, ia tahu siapa dirinya. Dan lebih penting, siapa ia ditakdirkan untuk menjadi. Setelah perpisahan dengan Musa, Khidir membawa Balahya ke sebuah tempat yang tersembunyi di perut gurun Mesir, sebuah reruntuhan tua yang tak tercatat dalam catatan kerajaan, dilupakan oleh waktu dan ditelan oleh pasir. Mereka menggali dengan tangan kosong, dan di bawah lapisan debu ribuan tahun, terkuak sebuah peti batu tua, terkunci oleh segel aneh yang hanya terbuka dengan lantunan nama-nama Tuhan. Khidir menyentuh peti itu dengan jari telunjuknya. Cahaya lembut memancar, dan di dalamnya terbentang prasasti dari batu hitam berkilau, berisi tulisan campuran hieroglif dan aksara langit. Balahya mendekat, dan seolah sesuatu dalam dirinya mengenali simbol-simbol itu. Prasasti itu berkata, dia yang lahir dari darah penguasa, tapi meminum ilmu dari langit, akan menjadi penyeimbang antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Ia tak akan memerintah, tapi akan menjaga yang berhak memimpin. Balahya terpaku. Ia mengerti,
seluruh hidupnya adalah jembatan. Ia bukan untuk menggulingkan kerajaan, bukan untuk membalas Firaun, tapi untuk meluruskan jalannya dunia dari balik tirai sejarah dan takdir. Ia bukan pahlawan, bukan juga pembunuh. Ia adalah penjaga keseimbangan, yang datang saat yang lain tersesat oleh kekuasaan dan kebutaan. Khidir memandangi muridnya dengan tenang. Kini kau tahu kenapa dunia tak boleh tahu siapa dirimu. Karena saat mereka tahu, mereka akan mencoba menjadikanmu simbol, padahal kau hanyalah bayang dari hikmah yang lebih besar. Dan malam itu, di tengah gurun sunyi, Balahya mengubur kembali prasasti itu. Ia tak butuh pengakuan, ia tak butuh nama, yang ia bawa hanyalah kebenaran yang akan ia jaga, tanpa dikenali, tanpa dicatat. Tahun-tahun berlalu seperti hembusan angin di gurun. Nama Balahya tak pernah tertulis di batu sejarah, namun bisikannya hidup dalam lisan para pejalan sunyi. Ia muncul di tempat-tempat tak terduga, menolong seorang miskin di pasar yang kacau, membisikkan arah pada musafir yang tersesat, atau sekadar duduk di tepi sungai mengobrol dengan anak-anak tentang keadilan dan kesabaran. Namun satu malam, ia kembali ke tempat semuanya bermula, reruntuhan istana Firaun. Di sana, di antara pilar-pilar megah yang kini retak dan berlumut, ia berdiri diam. Ia menatap takhta yang telah lama runtuh, namun bayangannya masih hidup di hati penguasa yang sombong. Dari kegelapan, seakan muncul sosok Firaun, bukan sebagai manusia, tapi sebagai simbol keangkuhan abadi. Balahya tidak bergeming, kau cucuku, gema suara Firaun. Darahku, kau seharusnya duduk di tahta, bukan bersembunyi seperti bayangan. Balahya menjawab tanpa rasa marah, dan karena aku cucumu, aku tahu betapa beratnya kutukan yang kau wariskan. Aku tak datang untuk menggulingkanmu. Aku datang untuk mengakhiri bayang-bayangmu. Cahaya hijau menyelubungi tubuh Balahya, dan sesaat kemudian, suara Firaun lenyap ditiup angin gurun. Bukan karena dikalahkan, tapi karena sudah tak dibutuhkan lagi. Balahya telah memutus rantai warisan yang tak pernah ia minta, dengan memilih untuk tak menjadi apapun, selain penjaga jalan. Sejak malam itu, Khidir tak terlihat lagi. Tapi di setiap zaman, saat dunia tergelincir dari keseimbangannya, selalu muncul sosok misterius berjubah hijau, menegakkan kembali rahmat yang tersembunyi di balik musibah, dan meninggalkan satu pertanyaan di hati siapapun yang melihatnya, siapakah dia sebenarnya? Tahun-tahun berlalu, dan tak ada yang tahu kemana Balahya pergi setelah malam itu. Beberapa mengatakan ia menyeberangi dimensi, hidup di antara batas waktu, dan hanya muncul saat dunia memanggilnya dalam keputusasaan. Yang lain percaya ia tak pernah benar-benar pergi, ia hidup di dalam hati orang-orang yang diam-diam menolak kekuasaan kotor, yang menolong tanpa pamrih, dan yang mencari kebenaran meski dunia membisiki kebohongan. Di suatu tempat yang tak tercatat di peta, terdapat sebuah taman sunyi, dijaga oleh angin dan cahaya. Di sana, sosok berjubah hijau duduk di bawah pohon yang daunnya tak pernah gugur. Ia membaca kitab-kitab langit, tersenyum setiap kali nama Balahya disebut dalam bisikan para kekasih Tuhan. Ia tahu, meski dunia melupakan nama, Tuhan tidak pernah lupa niat. Kisah Balahya bukan kisah tentang kekuatan, tapi tentang penolakan terhadap kekuasaan demi menjaga kebenaran. Ia adalah pengingat bahwa darah tidak menentukan nasib, dan bahwa yang terpilih bukanlah yang ingin dikenal, tapi yang bersedia hilang agar cahaya tetap hidup. Jika suatu hari kau berjalan di lorong kehidupan yang terasa gelap, dan tiba-tiba ada seseorang membisikkan hikmah padamu, tanpa nama, tanpa wajah, lalu menghilang seperti angin, mungkin, hanya mungkin, itu dia. Sang penjaga jalan, warisan Firaun yang menolak menjadi Firaun. Dan kepada kalian semua, para penonton yang telah mengikuti kisah ini sampai akhir, terima kasih. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa dalam hidup ini bukan tentang menjadi besar di mata dunia, tapi tentang berarti di mata langit. Semoga Allah menjadikan kalian cahaya di tengah kegelapan, penjaga kebenaran walau dalam kesunyian, dan pengemban amanah dalam setiap langkah. Amin.